Nah, pertama Pak Cito Nyun Sewu ini berbagi saja Malah remen loh. mengenai kesuburan tanah. Kesuburan tanah. Jadi selama ini sampai saat ini kan bahasanya campur-campur buatan apa nggih. Mboten ono apa. Sing Jadi- sae Jawa bahasa Nggih. Indonesia ngoten malah. Jadi sebenarnya kita itu di tingkat teman-teman di petani itu banyak terkecoh. Banyak terkecoh. Contoh, misalnya nanam nopo singkong, Nggih. Di singkongku kok nggak api? Kan pakai pupuk ini 15-15, 16-16 atau berapa belas, macam-macam lah. Tapi yang paling penting sebelum kita bicara budidaya, paling penting ini Pak Tito, kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu gambarnya kan Nggih pengolahan daya dukung tanah. Jadi kita mau nanam apa saja kalau daya dukung tanah ini baik, tetap subur. pasti bagus. Nah, kesuburan tanah itu ternyata terbagi dua Pak. Tadi itu kita bicara. Jadi kan kalau misalnya singkongnya kurang saya kan selalu kan Nggih Cito, sering misalnya tambah 15, tambah ini. Padahal di ilmu pertanian itu ada pembagian. Nah, ini istilah tulang bawahnya organic matter. Ini kan organic matter, soil nutrient. Ini feed the soil. Jadi makanan untuk tanah. Jadi bagian ini makanan untuk tanah. Loh, berarti emang betul loh. Ternyata ada tanah juga perlu dikasih makan gitu Pak. Tidak hanya tanaman. Nah, kalau kita bicara ini synthetic fertilizer ini bisa kita baca ini feed the plant. Gampangnya ini bahan-bahan kimia lah, pupuk kimia, NPK apa aja itu merek macam-macam. Itu adalah makanan untuk tanaman. Nah, tentu makanan untuk tanaman. Coba Patik, ketok enggak Patik? Ini sekarang agak diirikan. Menarik ini. Jadi Wah jelas. jelas. Sip. Nah, jadi kalau kita sampaikan, Pak Cito nih, Nggih. umurnya pinter sih? Kula 50 kali. 52, tak celuk emas yo kita Pak. sepantaran mirip-mirip. Ujungnya udah banyak. Jadi tadi itu, kalau kita bicara kesuburan itu ya fisik tanah, kimia tanah, sama biologi tanah. Fisik tanah ini sedangkan mau Nggih. pengolahan tanah, fisiknya dikerucul, digaru, di ini intinya kan dibalik. Iya. Nah, karena tanah juga butuh napas, butuh pori-pori. Nah, saya sampaikan yang paling sederhana, idealnya Pak Cito gitu. 3 hal, sifat fisik, kimia tanah, sama biologi tanah. Nah, saya tidak pada kesempatan ini tidak cerita jelimet, nanti jadinya kita Mumet malah. apa namanya kuliah 4 SKS. Tapi fisik ini sudah teman-teman petani lakukan. Yang tadi itu Nggih, dibaca di ini. Jadi fisik Pengolahan. tanah lah. Supaya dapat tadi itu sifat fisik yang dibutuhkan. Nah, yang paling mendasar saya mau sampaikan adalah sifat kimia tanah. Ini yang paling sering terlewatkan. Makanya tadi waktu Pak Ajirman cerita sama Pak Tik, Pak Didi, bagus nggak kalau pupuk pakai yang SLF ya, SLF 10825, 3 NGO plus elemen dipakai. Secara teknis insya Allah saya Pak, karena saya bukan Gusti Allah gitu kan, saya selalu gitu. Tapi yang paling penting saya harus tahu dulu Kondisinya. kimia tanahnya. Yang paling sederhana, kita kan tidak sedang bicara di seperti ini Pak Cito, Gunung Madu, Lopo GM apa? GPM dan sebagainya yang punya alat untuk ini kan analisa kan. Nah, kalau ini paling enggak yang paling mudah kita mau cek pH tanah. pH tanah. pH tanah ini paling penting. Kita mau tanam apa saja. Kenapa paling penting? Nah, ini kita lihat di buku berikutnya. Nah, ini saya mau cerita. Jadi tadi kan Mas Cito udah sampaikan tadi, lihat kan, aku ini
pupuk macam-macam kok enggak. Kadang kalau kita kasih urea Iya. 4 kintal, kita tambah 5 kintal, 6 Hasilnya kintal. nggak sesuai. Nggak sesuai, nggak nah. memadai. Jangan-jangan, bukan jangan-jangan lagi, problem utamanya adalah di sini, di pH tanah. Terus ini kan kalau kita tancap bisa deket ya, kita deketin. Ini 7 ya, sampai 7. Iya. Ini sama ini sebenarnya ini 7. Karena kalau ini ke sana ke kanan, bisa kita lihat di sini. Ini ke sini, semakin ke kiri asam. Semakin kiri asam, sama asam. Jadi pH-nya rendah. Semakin ke kanan basah. Tapi tanah-tanah basah seperti ini, kalau di sini Pak relatif tidak kita jumpai. Karena ini biasanya adanya di daerah-daerah tambang. Basah, terus banyak apa yang timah, ini kandungan-kandungan yang itulah. Jadi pengaruh. Racun. Nah, balik lagi niki wau Pak Sinto nggih. Kalau kita ukur ini ya, ini kita bersihin, kita kasih air, udah nanti bisa dilihat apa namanya, caranya mudah sekali. Ini kita tancap, nah kita diginiin, dia nanti akan jalan. Nah, kita lihat, oh ternyata ketemunya tanah jenengan itu yang mau di sini, di 5 ini. 5 berarti ini kita tarik mawon nih, kita tarik ke atas. Set. Nah, ini kan nitrogen, fosfor, potasium. Nah, nitrogen ini urea lah. Sambil jenengan. Fosfor ini TSP apa SP 36. Oke. Terus potasium ini kalium, KCl. Kalium. Kalau yang kalsium ini bawahnya lagi. Nah, ini unsur makro primer. Kekurangan ini, Bu. Nah, terus niki Pak Cito nggih, misalnya jenengan niki. 5 saja misalnya. Nah niki. Boten optimal kan? Keseretnya sak menten. Nah, napa melih teng mriki? Boten enten keseret. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah tahu seperti ini? Ya kita perbaiki derajat keasaman tanah. Sing insyaallah jenengan nggih sampun melaksanakan. Ini kan teori sederhananya saja. Paling napa? Dolomit. Oke. Kapur pertanian. Nah, karena kita itu kan kadang ya itu tadi nggak ada ukuran kan, ya sudah Pak Jito kapur. Padahal nggak pernah kita ukur ya. Ya alhamdulillah Gusti Allah kasih rezeki gitu. Nah, kalau di ini katakanlah ini tadi kan kita colok pH-nya 5. Ini supaya optimal ya didoronglah sampai sini, paling enggak di 5,5. Syukur-syukur ini 6. Kalau 6 ini optimum banget sudah. Optimum. Mirip niki mau. Niki pun saya pun 6 cocok. Oh, ini 6 nih. Pun 6. Nah, kalau misalnya di 5 ya kita jadikan 6. Jadi gampile kita berarti 5 ke 5,5. Berarti kita harus naikkan kan 0,5 tadi. Oke. Nah, untuk setiap 0,1 itu sebanding dengan 1 ton dolomit. Nah, paling ngoten lah teori niku. 5 ton. 5 ton dikapurumin sebelum ini 3-4 minggu baru terserah jenengan baca ngoten kan. Baca. Nah, sak mantun ini kulek damel napa wau? Kohi. Kotoran hewan. Sak mantune pun niku baru tebar. Kadang juga orang untuk memudahkan, sebenarnya itu secara teori teknis pertanian saya tidak dianjurkan kohi campur sama dolomit. Ya ono ngawur-ngawure sithik lah. Dulu taninya kan di Lampung, kalau di sini itu mau itu Pak ya teman. Dikasih lahan. Kasih lahan. 1 hektar. Nah, pun setelah itu kita bicara ya ini tadi pun enten rumusnya ini yang untuk tanaman-tanaman
grana lombok, tomat, sawi. Sawi itu 5,7 pun. Nggih. Nah, ini gambile. Ini tadi itu kita cerita ada unsur hara itu ya makro, mikro. Selama ini kan teman-teman pupuknya baru makro. N, PK, urea, PSP, KCN. Rata-rata itu. Nah, selebihnya kan nggak ada. Jarang. Sebenarnya itu bisa tertutupi kalau kita rutin seperti yang sampaikan tadi. Nambah kohe. Karena kohe itu tadi itu fungsinya Dia mencukupi. mirip dengan Korea unsur mikro. ada, apanya ada kan gitu. Unsur Kalsium mikro. ada. Nah ini nih dasar. Nah kalau kita bicara singkong ini saya sampaikan kembali ke kawan-kawan itu rumus ini Pak Cito. Singkong itu rumusnya 1,7, 0,5, 2,5. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan 1 ton singkong basah itu dibutuhkan nitrogennya 1,7, fosfornya 0,5, kaliumnya 2,5. Jadi kalau kita pakai pupuk yang flat sama, ya memang kurang pas, akhirnya kebuang. Misalnya jenengan pakai 15, 15. Ya sebenarnya kurang pas. Sing api itu ya perbandingannya tadi nih. Kalau ini kita idealnya ya pupuk yang mendekati misalnya. Kalau NPK majemuk kita kalikan dia 10 supaya gampang. 17, 5, 25. Itu kalau mau persis. Jadi maksud tapi Pak Cito niki kandungan. Jadi gampang ngeten Pak. Sebenarnya kalau kita untuk menghasilkan 1 ton itu butuh N-nya itu 1,7, bukan urea lah. Di urea itu 46%. Berarti gampang ya kita ngitung ngeten aja Pak Tik. Di urea itu kandungan N-nya 46%. Kita hitung 100 kilo aja lah 1 kintal. Berarti 100 kali 46%. N-nya ketemu pinter 46 kilo. Ngoten mawon, Pak. Dalam 1 kintal. Dalam 1 kintal. Saya sering ngajari orang itu supaya kita itu tidak benar-benar buta. Oke. Nah, 46 1 kintal itu kan ada 46 kilo N. Bagi 1,7. Nah, Pak Teh. Bagi 2,7. Ya ketemunya dikit ya. Bukan kata-kata memang. Nah sebenarnya kalau misalnya kawan-kawan bicara singkong rakus hara dari mana? Uang kebutuhan per tonnya 27. Sebenarnya Mas Tito ini 1 kintal urea itu dengan kondisi yang saya sampaikan ya, pH-nya benar, fisiknya benar, biologinya benar, kandungan organiknya benar dan terserap sempurna. 1 kintal urea pun cekap untuk menghasilkan singkong 27 ton. Ngoten loh Pak. Maksud. Nah, selebihnya kita juga sering salah artikan TSP ini diokai. Secara teknis nggak masuk juga Pak. Iya. Karena sebenarnya 1 ton cuma butuh 0,5 kilo. Setengah kilo mawon itu udah menghasilkan 1 ton. Kenapa? T ini Pak, unsur yang tidak kemana-mana, mobil dia ada di situ dan diserupnya sepertiga. Teori Pak G. Jadi jenengan mupuk 1 kintal, 2 kintal, 4 kintal, itu teorinya tetap diserap sepertiga. Loh, Pak, jadi 2/3-nya di mana? Masih di situ. Dia dalam bentuk terikat. Teori pertanian terikat. Supaya dia bisa ini, itu perlu di bahasa tulang bawahnya difiksasi, dilepas. Jadi gerempel-gerempel ngoten di dalam tanah itu dia harus dilepas. Karena itu sebenarnya kita tidak perlu juga mupuk P itu berlebihan. Karena keserapnya cuma sepertiga. Mengke tahun depan atau di musim tanam berikutnya aplikasi pupuk kandang, kohe,
itu fungsinya untuk melepaskan, memfiksasi tadi, melepaskan ikatan-ikatan itu. Nah, karena kesulitan pupuk kandang, rebyek, susah dan sebagainya, jadi apa yang dilakukan? Ada bahan pengganti yang saya sampaikan tadi, itu yang namanya asam humat. Asam humat tadi itu kan kita cerita apel tadi kan, kita tidak perlu banyak-banyak, cukup dengan dosis tertentu. Bentuknya seperti ini. Ini asam humat, gampangnya pembenahan tanah, meningkatkan kesuburan cepat. Kita ada, kalau yang petani-petani yang ini nih, nitip ini kemasan segini di kios, ini antara 80-85 1 kilo. Dan penggunaannya tidak perlu seperti jenengan sampaikan tadi. Kan kalau kita pakai kohe kan terpisah. Kohe 1 hektar jenengan pakai tenaga kerja pinter. Oke lah, Pak Cito, sangen putra-putrane, sudah ini paling nggak 5 orang juga nebang nih. Kalau kita hitung 5 orang, 3 orang sudah 1 hari berapa? Nggak tahu saya sih. Ya. Kalau di sana di Lampung Timur itu 75.000. Saya yang lihat lagi di Sungai Lilin tuh ngeri. 100 mes 1 seket Mas. Tenagamu Bu itu. Ampuh tenang. Mahal banget kan. Nah, kalau ini kita nanti tinggal pupuknya dicampur Mas sama ini sebagai campuran. Setelah booster. Saya tadi sampaikan ke Pak Tik. Jadi kalau mau pupuk singkong istilahnya ada urea, ada NPK, dicampur ini. Campur lagi, diaduk, mawon Pak Tik. Diaduk. Dan fungsinya booster. Kampile, urea, SP, KCL yang kita masukin ke dalam tanah itu dirubah secara cepat menjadi bentuk apa Pak Tik? Siap saji. Siap makan. Siap makan. Jadi masih siap dimakan, nggak muter-muter mana ngoten Pak Cito. Okay. Pakai ini. Nah, ini tadi kita cerita yang DG, asam humat DG. Selain ini, asam humat itu ada yang dalam bentuk asam sulfat. Ini betul sami. Ini kan lembut. Ini lembut. Nah, ini bentuk ini bisa mati kamera nih. Nah, kalau yang bentuk wadah ya. Bentuk wadah. Dan ini asam sulfat. Ini fungsinya lebih banyak ke tanaman. Pertumbuhan, perakaran, batang dan sebagainya. Saya sudah buktikan ini untuk yang jenis umbi-umbian. Asal jenengan mau spray maupun kocok, cepet. Ini SK itu solub, jadi larutnya sempurna. Nah, coba. Tapi yang bisa dicampur dengan pupuk kan itu? Bisa. Cuma yang ini saya anjurkan karena memang lebih mahal. Khusus semprot gitu apa? Semprot saged, kocor luwih cepet teng umbi. Lo pernah buktikan ini kalian ini loh. Gini Mas Edi. Lahannya Pak Edi polisi berikut. Pak Tik juga namanya yang pakai ini. Dulu nama Bu Paulina itu. Nah, ini cepat sangat Pak. Nah, sempurna, bisa di spray maupun dikocok. Paling simo rata-rata semprot. Semprot mau betul apa? Semprot sasarannya ke ini. Kalau bisa ke tanah ya, ke tanah. Ke tanah. Oh, ke tanah, ke godong, ke daun. Ini kan larinya ke umbi. Jadi sebenarnya kalau kita pakai teori dasar kan enten 3 tahap tuh Pak. Pas pertumbuhan, terus punya perkembangan daunnya, terus nanti di fase ketiga itu di 4-5 bulan itu sesuai secara teknis niku untuk pengisian umbi. Sementara kan kita setelah pupuk 1 kali atau 2 kali pun sampai panen nggak kita apa-apain. Nah ini kalau misalnya mau nambah bobot, nambah supaya umbinya menjadi, nah ini
buat seperti kopi kan. Ini disemprot nih. Kocor, Kocor. kocor Pak. Salingan pun ada ya, kocor. Nah, ini sih kalau yang sederhana, sebenarnya banyak teknologi yang bisa kita lakukan, termasuk ada juga perangsang umbi, ada ini. Cuma ya tadi diskusi sama Pak Tik, Yang gampang-gampang. yang gampang-gampang aja. Terus yang kedua juga sampai hari ini kan apa regulasi apa aturan main singkong ini kan banyak Parah, banyak banyak potongan. jelasnya Pak Tik. Enggak. Pokoknya anjlok. Kalau misalnya angka ACI itu bagi penting terus mempengaruhi harga benar, ada bisa kita ajarkan, apa bisa kita bagi ke kawan-kawan petani. Tapi ini apa namanya, saya sudah buktikan bahwa pupuknya tidak perlu terpisah, pupuknya pas dengan pupuknya bisa terserap dengan baik, dan bahkan di tanaman tebu itu saya pernah buktikan saat 20 kilo itu hasilnya masih imbang sama yang pakai 40 ton pelotong. Menarik kan? Menarik ini teknologi. Dan ini peredaran pra toko ngoten enten mboten enten. Boten enten. Mungkin saya maksudnya Pak Tik sebagai bendera itu nanti Ya aku nebeng mupo paling seperti nempel Pak Herman. Kalau Pak Herman kan pasti Oke. namanya kebun lebar karena saya Nah ini bisa, sudah bilang. kalau singkong sih ada 1-2 produk lagi, tapi yang paling sederhana itu ini bisa dengan campur pas pupuk dasar maupun pupuk ininya ya, pas pupuk kedua. Terus ini bisa dengan aplikasi pada waktu di awal juga sakit untuk mempercepat pertumbuhannya. Kan kalau misalnya pas mengkrik situasi kering kerontang ini ya ini pas dengan tambal nikumon mas itu, tambal tangki sprayer, nggak usah pakai nozzle, trot Cara tank itu sakit di trot. Nah itu cepat nih, Cepot ngoslir. cepat nozzle. Iki jarak piro tani Pak beda nduk Lampung ya 3-4 hektar. Nek gambar pupuk niki cara pupuk enggak keselotong-otong. Nggih. Jadi itu yang Tapi memang pupuk niki kan enggak dipasarkan secara umum, masalahnya perlu penjelasan, Pak. Perlu penjelasan. Seperti kalau dulu pupuk CNI ada. Oh, itu multi level. Cocok tanaman. kawan-kawan petani ini saya ada di rumahnya Pak Cito di kebun Pak Haji Herman. Jadi kita udah diskusi panjang lebar. Jadi Per. untuk kawan-kawan yang mungkin berminat ingin diskusi bisa DM di bawah di channel Guru Tani ini. Dan terima kasih atas dukungannya, like, subscribe-nya, dan nanti kita bisa jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Tani, sehatkan tanahnya, sehatkan tanamannya, cukupi kebutuhan nutrisi, cukupi kebutuhan airnya, sehatkan. Terima kasih.